Selamat datang di video ini. Saat ini Amerika Serikat sedang terlibat tarik-menarik baru dengan Partai Komunis Tiongkok disingkat PKT, dengan medan perang yang berfokus di dasar laut. Ini merupakan kelanjutan dari perjuangan yang tak pernah berakhir antara AS dan Tiongkok. Menyusul konflik seperti perang kognitif spionase, perang perdagangan, perang teknologi, dan perebutan pengaruh di negara-negara Kepulauan Pasifik dan benua Afrika. Pentingnya penambangan dasar laut harus diatasi terlebih dahulu. Menurut perkiraan Badan Energi Internasional, permintaan akan baterai yang dibutuhkan untuk energi baru akan sangat meningkat. Begitu pula permintaan akan mineral yang digunakan untuk memproduksi baterai ini, terutama untuk pasokan nikel yang terbatas. Permintaan logam langka yang semakin besar di berbagai negara harus dipenuhi oleh lebih dari sekadar penambangan darat. Oleh karena itu, penambangan dasar laut telah menjadi alternatif yang layak karena banyaknya penolakan dari organisasi lingkungan hidup dan masyarakat. Banyak negara mengamankan mineral penting tertentu. Strategi ini tidak dapat disangkal membuka jalan untuk mencapai ambisi global yang lebih besar. Iming-iming manfaatnya terlalu besar sehingga upaya PKT untuk menjadi yang terdepan di bidang pertambangan dasar laut diumumkan pertama kali oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Agustus 2023 bahwa mereka akan membatasi ekspor 8 produk gallium dan 6 produk germanium, mengambil tindakan awal di bidang bahan logam kritis penambangan dasar laut diatur oleh ISA, sebuah badan perserikatan bangsa-bangsa di antara 31 izin eksplorasi logam berharga di dasar laut yang dikeluarkan oleh ISA. PKT telah memperoleh 5 izin yang mencakup 17% dari total izin yang ada di negara ini. Hal ini berarti PKT telah memperoleh lebih banyak hak penambangan dasar laut dibandingkan negara manapun di dunia. Saat ini, PKT mempunyai hak untuk mengeksplorasi dan selanjutnya memproduksi mineral berharga seperti nikel, kobalt dan tembaga di wilayah dasar laut di luar yurisdiksi nasionalnya seluas 238.000 km persegi. Ini setara dengan luas Selandia Baru. Partai Komunis Tiongkok adalah salah satu kontributor keuangan terbesar untuk ISA dan telah menandatangani nota kesepahaman dengan organisasi tersebut untuk mengadakan pelatihan bersama di dasar laut. Dan pusat penelitian di Provinsi Qingda Shandong yang akan dioperasikan oleh Administrasi Kelautan Negara Bagian dengan memanfaatkan pengaruhnya yang semakin besar dalam ISA. Ini memungkinkan penambangan dasar laut akan dimulai pada tahun 2025 atau lebih awal. Partai Komunis Tiongkok bahkan telah mengirim kapal ke Pasifik untuk melakukan penelitian. ISA mulai mempertimbangkan permohonan pada tanggal 9 Juli 2023 untuk membuka penambangan dasar laut internasional, termasuk bahan-bahan yang penting untuk transisi ke energi ramah lingkungan seiring dengan persiapan ISA untuk mengesahkan hak penambangan Partai Komunis Tiongkok. Di antaranya, pemerintah Norwegia adalah negara pertama yang mengumumkan pada bulan Juni 2023 kesiapan untuk membuka dasar lautnya untuk penambangan. Perencanaan untuk membuka sebagian perairannya untuk aktivitas penambangan dasar laut komersial termasuk penambangan dasar laut. Parlemen Norwegia akan berdebat proposal ini pada musim gugur tahun ini. Area yang akan dibuka pabrik Norwegia berada di dekat Arktik di Laut Greenland seluas sekitar 280.000 km persegi. Penelitian telah menunjukkan bahwa landas kontinen Norwegia kaya akan seng, tembaga, kobalt dan mineral tanah jarang yang merupakan bahan penting untuk produksi baterai turbin angin dan banyak lagi. Sebagai produsen energi tradisional utama, Norwegia memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar. Pengembangan mineral dasar laut juga akan menjadikan negara ini salah satu produsen utama mineral jarang di dunia. Perkiraan lokal menunjukkan bahwa negara ini mengandung 38 juta ton tembaga, melebihi hasil pertambangan tahunan global. Pihak berwenang Norwegia menyatakan bahwa untuk memastikan transisi hijau yang lancar bagi negara tersebut dan Eropa, perlu untuk memperluas sumber mineral.
terutama karena produksi beberapa mineral penting seperti unsur tanah jarang yang dikendalikan oleh beberapa negara seperti Tiongkok. Meskipun produksi pertambangan global Republik Demokratik Kongo menyumbang 68% dari pasokan kobalt global, Tiongkok memiliki dominasi yang lebih besar dalam bidang ini dengan memiliki 8 dari 14 produsen kobalt terbesar di Kongo dan memproduksi 80% dari pasokan bahan kimia kobalt global. Pasokan Rusia perang Ukraina dan upaya Rusia untuk mengeksploitasi ketergantungan Eropa pada gas alam juga telah membuat Norwegia khawatir. Oleh karena itu tujuan Norwegia yang jelas adalah untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara seperti Tiongkok. Namun pemerintah Norwegia menghadapi tekanan dari para pemerhati lingkungan yang sangat marah dan frustasi dengan rencana Norwegia yang menganggapnya tidak bertanggung jawab dan melanggar kewajiban nasional dan internasional. Tepat sebelum pemerintah Norwegia mengumumkan rencananya untuk membuka dasar laut untuk penambangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan perjanjian penting pada tanggal 19 Juni 2023 yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut yang mencakup pembatasan penambangan di dasar laut. Dapat diperkirakan bahwa Norwegia akan menghadapi tantangan besar dalam rencana penambangan dasar laut sebagai negara yang demokratis dan beradab. Rencana penambangan dasar laut Norwegia dapat dilihat sebagai cerminan dari terbatasnya kesadaran di dunia barat dalam bidang ini. Terutama sebagai ambisi ini harus datang dari Amerika Serikat. Sebelumnya para pelobi sering menekankan pentingnya pengembangan benih untuk pembuatan baterai kendaraan energi baru di Amerika, dengan harapan pemerintah akan menyetujui penambangan. Karena masalah lingkungan dan tingginya biaya yang disebutkan di atas, lobi seperti itu sering diabaikan oleh anggota parlemen karena menganggap penambangan dasar laut tidak praktis. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai video ini. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Sekarang situasinya telah berubah dan tindakan Norwegia telah memberikan pelajaran bagi Amerika Serikat. Menurut Wall Street Journal, para pendukung pertambangan telah menemukan cara untuk menarik perhatian anggota Kongres AS dengan menghubungkan pengembangan dasar laut dengan masalah keamanan nasional. Para pelobi menekankan bahwa penambangan dasar laut dapat menjadi sumber kobalt yang penting bagi produsen senjata Amerika, sehingga memungkinkan mereka menghindari penggunaan pemasok Tiongkok dan dengan demikian mengurangi ketergantungan pada Tiongkok untuk mineral penting. The Wall Street Journal mengutip Samir Kapadia dari grup Vogel yang mengatakan tanpa ragu bahwa narasi seputar penambangan dasar laut telah mengalami titik perubahan, karena jelas-jelas mendapat tempat dalam konteks keamanan nasional. Ketika Partai Komunis Tiongkok meningkatkan provokasinya terhadap Amerika Serikat, negara-negara dan sekutu-sekutunya yang menjadi ancaman yang semakin besar bagi AS, Washington telah mulai fokus pada diversifikasi rantai pasokan mineral-mineral penting untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Selama setahun terakhir, para pemimpin Kongres telah bertemu dengan perusahaan pertambangan dasar laut untuk membahas masalah penambangan dasar laut yang secara khusus bertujuan untuk memproses mineral di lepas pantai AS, menurut informasi yang tersedia. Para anggota parlemen mendesak Austin untuk menyusun rencana untuk memitigasi dampak upaya PKT dalam penambangan dasar laut terhadap keamanan nasional AS. Meminta Departemen Pertahanan untuk memperhatikan sejauh mana kendali Partai Komunis Tiongkok terhadap industri mineral penting. Anggota parlemen menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok mendominasi 85% hingga 95% rantai pasokan global untuk sebagian besar sumber daya mineral penting, termasuk nikel, kobalt, litium, mangan, seng, dan lainnya. Partai Komunis Tiongkok juga mendominasi kapasitas pengolahan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang sangat penting bagi sistem senjata AS. AS tidak bisa membiarkan Tiongkok mengambil dan mengeksploitasi sumber daya dasar laut yang oleh Partai Komunis Tiongkok ditandai sebagai batas baru bagi persaingan internasional. Pada bulan Maret 2023 perwakilan dari Partai Republik,
Carol Miller dan John Joyce, memperkenalkan rancangan undang-undang yang diberi nama kutipan Undang-Undang Penggunaan Sumber Daya Dasar Laut, yang bertanggung jawab kepada Kongres yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan dan pembiayaan undang-undang penambangan dasar laut. Secara khusus mengusulkan pembentukan industri pengolahan di AS dan melegalkan serta mengatur penambangan dasar laut di perairan internasional. Undang-undang penggunaan sumber daya dasar laut yang bertanggung jawab akan secara signifikan mengurangi kerentanan rantai pasokan dan memperkuat Amerika. RUU tersebut menyatakan bahwa berinvestasi pada alternatif seperti pertambangan dasar laut untuk mendiversifikasi pasokan sangat penting untuk memastikan AS tidak terus-menerus bergantung pada Tiongkok dan negara-negara bermusuhan lainnya seiring dengan dominasi PKT atas banyak mineral penting. Rantai pasokan tumbuh seiring dengan pengaruhnya terhadap penambangan dasar laut. Untuk membahas langkah-langkah akhir, peraturan pertambangan yang pada akhirnya menentukan peraturan dan regulasi akhir untuk penambangan dasar laut meskipun AS menghadiri pertemuan tersebut. Status pengamat di ISA kurang berpengaruh dibandingkan dengan Partai Komunis Tiongkok yang menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di AS. Manabrata, seorang peneliti teori perang di Universitas New South Wales, menyatakan bahwa rencana eksplorasi pertambangan dasar laut di negara manapun berpotensi dikonversi untuk penggunaan militer. Misalnya jika sebuah perusahaan menyerahkan peta topografi atau peta kecil hasil eksplorasi kepada pihak militer, hal tersebut dapat segera digunakan untuk tujuan militer. Laut Cina Selatan adalah wilayah yang paling mungkin terjadi ketegangan militer bawah laut di mana sengketa kedaulatan semakin meningkat. Sebagai pionir dalam eksplorasi pertambangan dasar laut ditambah dengan klaim kedaulatannya yang hampir total atas Laut Cina Selatan, kita bisa menunggu dan melihat pembukaan operasi penambangan dasar laut internasional. Dari hal ini dapat diantisipasi bahwa penguasaan dunia bawah laut akan menjadi kunci bagi negara-negara yang ingin menang dalam persaingan militer bawah laut di masa depan. Sumber daya dasar laut dapat menjadi domain yang sangat teruji. Negara-negara dengan kemampuan teknologi, kekuatan ekonomi, dan sumber daya maritim dengan penuh semangat menguji perairan yang kekurangannya. Kondisi ini dengan lantang menyuarakan keprihatinan terhadap lingkungan hidup yang mungkin juga berfungsi sebagai dalih dalam permainan strategis. Meskipun penambangan dasar laut akan menjadi kompetisi terselubung di antara negara-negara dengan semakin banyak negara yang memasuki panggung global baru ini, seperti halnya persaingan antara AS dan Tiongkok. Ini adalah satu lagi medan perang yang tak terhindarkan dalam konflik besar baru yang dimulai. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.